Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could put a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, Halo, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish siap that, belum? I wish that, I wish that you were mine. Oke, pembahasannya memulai bisnis cupang. Baru terjun, sudah ada yang terjun, baru mau terjun, eh, sudah terjun tetapi bingung mau jual ke siapa, sudah terjun tapi nggak tahu mau gimana. Masih banyak hal ya. Jadi jujur gue melihat begitu banyak pemain-pemain baru itu masuk ke cupang. Pola pikir mereka sebenarnya sederhana banget gitu. Pokoknya bisa cuan deh gitu. Jadi ya udah nekat-nekat masuk gitu kan. Jadi ini seperti pembelajaran juga, begitu masuk bingung tuh terakhir kan. Oh, oke, ngebreak dulu, yuk beli ngebreak. Habis ngebreak mau jual, habis itu ya jadi bingung gitu mau jual ke siapa nih. Jadi seakan-akan ikan kita bertumpuk kan. Jadi hari ini gue pengen tahu ke teman-teman itu step by stepnya ya. Step by step itu langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkah gimana kalian mau mulai, cara memulai, ya kan, dan segala macamnya. Jadi saya akan kasih semua yang bisa gua sharing ke teman-teman ya. Hai Prodiva, udah lama tak jumpa kita. Strategi pemasaran kok, yoi. Dan sebelum ke strategi itu, gue kasih tahu dulu gitu. Apa sih cupang itu gitu? Apa yang harus kita lakuin? Kupas tuntas, tas gitu. Ya karena kalau enggak, kalian pasti bingung gitu. Begitu kalian bingung, ikan sudah banyak, biaya pakan berat, yang terjadi adalah kalian sembarangan jual. Begitu sembarangan jual, Instagram kalian itu akan mengalami penurunan value namanya, penurunan nilai. Begitu penurunan nilai, kalian akan stres. Kenapa ikan saya bagus, harganya jeblok. Kenapa ikan saya ini, harga saya kalah sama yang lain. Padahal ikan saya bagus, lebih bagus dari mereka dan bla bla bla. Nah ini yang terjadi. Oh ternyata setelah kalian masuk, kalian berpikir, ternyata tidak seindah yang teman saya bilang ya kan. Katanya bisa cuan gitu. Baterai low, jadi nggak apa-apa, nanti gua akan share di feed saya ya. Makin gentle aja wajahnya, kayaknya laku banyak ya. Aku justru bulan 1 ini lebih banyak ngobrol loh, lebih banyak ngobrol. Kan aku malam bulan 2 baru launching kan Gen BBM. Malam kok, mari kita simak sama-sama guys. Oke, jadi kalian udah mulai, udah siap? Udah siap? Udah pakai pena? Catat? Karena poinnya lumayan. Sorry. Jadi poinnya lumayan. Aku udah catat. Aku akan jabarkan ya satu-satu. Nah, ini. Ini secara garis besarnya, oke. Nanti gua akan kasih tahu. Secara garis besarnya gimana memulai.
gimana supaya kalian tidak terjebak dalam permainan istilahnya orang nge-flash sale kamu ikut. Terus itu ada efeknya ya, ada efeknya untuk nilai-nilai jual kalian ya. Jadi jangan coba-coba ya, kalau tidak mengerti jangan coba-coba. Nanti diulang lagi kalau enggak gua nge-share di feed ya. Jadi kalian ulangnya itu nontonnya di feed ya. Ya saya tunggu female-nya aja. Dah lah mati gak apa-apa, yang penting dapat ilmu. Mana aku lihat aku mau SS. Oke, nah lihat SS ya nanti ya. Tapi aku akan Aku akan jabarkan dulu pelan-pelan nanti. Ini semua 10 ya kan. Aku akan jabarkan pelan-pelan. Aku akan kasih tahu strateginya ya. Ini tadi aku jam 3 loh baru catet. Oke, udah SS? That's right. Okay. Karena kenapa? Karena aku tahu kalau kalian tanya seller, tanya siapapun ya, seller itu biasanya akan bilangnya, pokoknya kalian semangat, pokoknya belajar, pokoknya ini, pokoknya itu. Terus lu bingung kan? Karena yang lu perlu itu adalah teknikalnya. Teknikalnya itu dalam artian, ya lu kasih gua caranya, gua bukan motivasi. Jadi ada 2 orang tipe belajar. Satu itu belajarnya mental, dari pola pikir mental, itu motivasi dari sisi mental. Ya kan? Satu lagi itu dia nggak perlu motivasi sisi mental, karena mentalnya memang udah bagus kian gitu. Sekarang yang gua perlu adalah teknikalnya, caranya, memulainya gitu, ya kan? Itu yang gua lihat nggak ada di Cupang. Karena seller-seller yang lain kalau kalian tanya biasanya sih akan jauh itu. Cuma ya hari ini gue akan bahas dari sisi teknikalnya ya. Jadi supaya kalian itu bisa tahu, oh ternyata gue harus begini. Oke? Ulang om, apaan ulang? Hamsyong ulang. Oke. Jadi gue akan bahas dari sisi teknikalnya karena kalian nggak dapet di sana ya kan? Oke. Cara memulai cupang, sederhananya adalah nomor 1 gue udah tulis tadi. Gue akan tulis di sini ya, supaya kalian bisa tahu. Tentunya penjualan itu bisa jika ada yang namanya pembeli, ya namanya juga penjualan. Jadi fokus kalian adalah, lihat di story gue. Jadi semua orang, termasuk saya, termasuk siapapun itu ya, mulailah dengan mencari follower. Menjadi kesalahan umum buyer ataupun pemain baru, adalah mereka itu cenderung melupakan yang namanya mencari follower, mencari branding follower gitu. Dalam artian lu beli ikan mahal, terus kamu fokus cuma di breeding. Kamu fokus ya kan, kamu pengen jaga itu indukan supaya punya anak, supaya punya buraya, bla 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 ya kan. Habis itu kalau kita kondisikan, kita kronologikan ya. Lu udah punya buraya nih, cakep dan segala macamnya. Tiba-tiba lu baru mau jualan. Apa yang terjadi adalah lu stres. Karena kenapa? Waktu perjalanan itu kamu tidak branding. Jadi yang terjadi adalah lu punya ikan mau 1 pair genetik sebagus apapun, ya kan? Lu punya gen apapun ya, bagus apapun, lu beli, lu breed, lu melupakan yang namanya marketing, follower, mencari follower, itu dalam 3 bulan setelah lu breed selesai, lu akan bingung mau jual ke siapa. Ketika lu bingung mau jual ke siapa, yang terjadi adalah flash sale gila-gilaan. Ketika lu flash sale gila-gilaan dengan brand terkenal, gua beli 1 pair gini, brand terkenal, lu flash sale gila-gilaan, lu makin ngedrop. Jadi pertama, mulailah dengan mencari follower. Oke, artinya adalah ketika lu udah beli indukan, ketika lu rawat indukan, Instagram kamu harus aktif. Harus aktif. Aku asumsikan 1 bulan itu follower kalian minimal 500. Coba kalian pikir, kalian udah masuk ke dunia cupang, sudah berapa bulan, follower kamu udah berapa? Kalau lu masuk udah 2 bulan, kalau follower kamu belum tembus 1000, itu
itu artinya adalah ada yang salah dengan Instagram kamu. Oke, ini teman-teman gua nggak baca dulu ya, nanti concern gua hilang, nanti baru kalian jangan tanya dulu ya, nanti setelah itu baru kita sesi tanya jawab. 500 follower. Kalau kalian udah main 3 bulan, minimal tuh 1.500. Nah, berarti kalau gitu tugas kita adalah bagaimana mencari follower, kan begitu. Nah, mencari follower itu ada 2 cara. Satu yang pakai uang, satu yang tidak pakai uang. Kan gitu kan? Gua akan kasih 2 cara ini. Yang pakai uang, gampang, sederhana. Pakai uang itu berarti artinya lu endorse, iklan, ya kan, minta seller-seller besar ngefollow, bukan maksudnya masukkan ke iklan mereka, itu yang lu lakuin ya, karena lu punya uang gitu kan. Terus lu masuk ke room orang, beli ikan, terus GA, wajib follow kamu dong, gitu kan. Nah, itu lu lakuin. Itu follow kamu akan meningkat biasanya. Itu yang punya uang. Bagaimana dengan orang yang modal pas-pasan? Kalau gua habiskan uang saya di iklan mencari follower, gua nggak bisa beli ikan lagi dan lain-lain. Gimana dong? Oke, ada yang versi gratisnya, itu yang versi tidak perlu uang, kan gitu kan. Oke. Versi yang tidak punya uang, bukan, maksudnya yang tidak mau menghabiskan uang tapi mau dapat follower. Nah, ini yang gua kasih tahu. Itu yang gua lakuin juga. Yang tidak menghabiskan uang adalah gampang banget. Lu cari akun-akun besar, lu klik follower mereka, kan ada nih sampai puluhan ribu, ratusan ribu gitu kan. Lu klik follower mereka, kan muncul dong daftar-daftar pemain yang cupang gitu. Nah, lu klik salah satu persatu, lu cari follower yang di bawah 5.000 follower, akun mereka aktif 2-3 hari lalu, 1 hari lalu itu aktif. Nah, setiap satu akun yang lu masuk, lu bom like mereka. Lu bom like, satu akun 10 foto ataupun video, kamu like terus-terusan. Kamu lakuin itu terus-terusan, ingat, jangan follow mereka. Kalau Instagram kalian, followingnya lebih banyak dibanding follower, orang nggak akan mengunjungi akun-akun seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jangan follow mereka. Jangan follow mereka. Oke, lo lakuin itu terus-terusan selama sebulan. Gua berani garansi lu bakal dapat 500 follower. Nah, lu bakal dapat 500 follower. Itu minimal. Itu udah gua lakuin. Oke. Jadi udah dapat ya gimana cara dapat follower. Oke, itu pertama. Oke. Karena kenapa ya, lu punya ikan sebagus apapun, kalau follower kamu dikit ya lu akan susah banget. Kedua, setelah lu udah punya sambilan follower kan gitu kan, Kedua adalah lu harus tiap hari minimal lu posting di feed dan story setiap hari minimal. Kalau bisa 1 hari 2 kali. Jam berapa? Aku biasanya itu jam 12 siang. Oke, karena itu jam-jam istirahatnya orang akan lebih sering nonton, sering ngecek handphone, ya kan, sama jam 9 malam. Ya kan, perhatikan jam-jam tayang lah, istilahnya jam tayang. Itu kenapa jam 9? Itu biasanya kalau lu booking live berbayar tuh jam 8, jam 9 tuh udah pasti penuh, ya kan? Karena orang secara psikologi kan tahu itu adalah jam-jam paling aktifnya pemain cupang gitu. Jadi lu posting di feed jam 12 sekali, di stories sekali, jam 9 lu posting. Lu lakuin posting yang terus-terusan seperti itu supaya menandakan Instagram kamu aktif gitu. Dengan begitu orang akan mulai memfollow kamu gitu. Nah, pastikan juga tampilan Instagram kalian itu bagus. Dalam artian fotonya bagus dan lain-lain. Gua contohin siapa ini? Beta Genetic Farm. Awal-awalnya aku waktu lihat Instagramnya Beta Genetic Farm, ya,
lihat ya guys. Tampilan-tampilan dia menarik mata saya ya, menarik mata saya. Itu awal-awal dia gua belum kenal banget lah sama dia ya. Udah 2000-an gitu kan. Tampilannya bagus banget bagi saya ya, bagus banget. Jadi menarik perhatian saya. Itu harus kalian lakuin ya. Jangan terlalu jelek, terlalu gelap. Video di soliter yang gelap banget, yang jelek banget dan lain-lain gitu. Itu kalau lu udah terkenal ya sesuka hati kamu lah kan, namanya udah terkenal ya, semua orang pengen lihat kan gitu kan. Tapi kalau belum, jangan coba-coba. Jadi perhatikan ya, cara kalian ambil video, ambil foto dan lain-lain itu sangat-sangat berpengaruh. Ketika kamu masuk ke akun orang, kamu pasti akan melihat itu duluan, kan benar gak? Kamu akan melihat video cakep atau enggak dan follower mereka. Follower mereka itu ribuan, following mereka itu sedikit, kamu pasti beranggapan, oh ini akun bagus, ini akun bagus gitu. Oke? Mbak di sini hadir. Gua nggak baca dulu pertanyaan kalian ya, oke? Itu yang kedua. Ya, lu posting dengan begitu, lu akan menarik semakin banyak, menarik. Yang ketiga yang harus lu lakuin adalah ini. Astaga, gue nggak bisa pin. Yang ketiga, yang begitu gua ngomong kalian udah lakuin. Rajin masuk ke live orang untuk sekedar say hello gitu. Itu namanya branding. Itu namanya membuat orang terngiang-ngiang akan nama kamu gitu. Mereka kan terngiang-ngiang, oh ini lagi, ini lagi, ini lagi. Itu kenapa dulu Beta Breeder Medan tuh kalau kalian perhatiin, gue itu selalu patroli di beberapa akun-akun besar. Begitu gue lihat, viewernya banyak nih, 50, 60. Oke, gue masuk, gue ketik. Halo, ikannya cakep ya, gitu. Pokoknya lu komen aja gitu. Cakep ya ikannya ya, gini-gini. Kalau enggak waktu dia nanti OB0, lu ketik aja 50.000. Ketik aja 30, nanti ditimpa. Tapi sebelum ditimpa kan nama kamu muncul dulu. Beta Breeder Medan 50.000 gitu. Padahal lu nggak pengen ngebit sih sebenarnya. Lu cuma pengen, oke, Beta Breeder Medan masuk ngepin kan gitu kan, nama. Jadi nama kamu muncul. Dan dari yang muncul terusan seperti itu, cepat lambat kamu akan mempunyai yang namanya tabungan emosional. Tabungan emosional ini gue udah pernah jelasin, itu artinya secara emosional, sisi emosionalnya, kalian itu merasa kalian itu udah seakan-akan udah kenal banget sama Beta Breeder Medan. Nah ini yang sering gue lakuin. Kalau lu punya modal lagi, ya lu masuk, lu ngebit giveaway, kan gitu. Jadi supaya orang kenal terus gitu, oke? Itu yang lo lakuin. Nah, oke, gue sering lakuin itu. Disimpan ya, oke, gue simpan. Langsung iseng ngebit malah jadi banyak belanjaan gue. Itu yang nomor 3 yang lo harus lo lakuin. Oke, nomor 4. Nomor 4 yang lo harus lakuin adalah untuk akun baru, gue kasih tahu ini adalah bencana ya untuk kalian. Gue nggak tahu apa maksud kalian, tapi gue akan jelasin. Untuk akun baru, aku sering lihat akun baru itu posting lelang di feed gitu kan, lelang di feed OB 10, OB0, NB-nya 10, OB0, NB-nya 10, 10, 15, 10, 10, NB 10. Satu, lu akun baru. Oke, kalau lu lakuin itu namanya bunuh diri. Namanya bunuh diri kenapa? Lu akun baru, NB kamu kecil. Begitu NB kamu kecil, secara emosional, secara sisi psikologinya pembeli, ya kan, mereka akan menganggap ini akun ikan biasa, akun ikan yang low budget,
akun ikan yang seperti buangan gitu. Lu jangan lakuin itu. Jadi segimana bagusnya ikan kamu taruh ke dalam pun, orang pasti akan tanya, ini akan nggak bagus. Jadi itu hanya akan menurunkan nilai standar dari ikan kalian. Sebagai pemain baru, yang kalian lakukan itu bukan jualan. Yang kalian lakukan adalah itu branding. Lu taruh aja ikan bagus, ya kan? Si Beta Genetic Farm dia kan taruh ikan yang posting gitu kan. Dia cuma paling minat DM, ya kan? Atau kalau nggak tulis sesuatu gitu. Si Dear Beta juga lakuin itu. Gua lihat dia cuma posting. Kalau kalian suka, kalian pasti nge-DM. Paling kalian pasti akan nge-DM mereka kan. Oh ini berapa bang, berapa om, dan segala macamnya kan gitu kan. Jadi gue tahu harapan kalian itu ngeposting seperti itu kan kalau bisa terjual gitu kan. Benar gak? Kalau udah terjual, nanti komennya gue off kan. Kalian jangan ketik sembarangan. Gue lupa kan apa tadi. Oke, ntar. Balik lagi ke ini, gua off bentar biar kalian nggak bisa komen. Ngerusuh kan. Nah jadi jangan pernah melakukan feed lelang yang kecil, OB-nya, NB-nya bukan OB-nya, NB-nya kecil. Jangan pernah melakukan itu. Kalau kalian melakukan itu namanya bunuh diri. Itu udah pasti bunuh diri. Jangan lakukan. Posting aja. Lu posting untuk sekedar branding. Posting untuk sekedar branding. Itu yang harus kalian lakuin. Jadi jangan lagi melakukan hal yang seperti itu. Oke, nomor 5. Kalau jualan versi story, versi feed kan sudah nih. Udah nih, ya kan? Kita udah. Nah, sekarang kita masuk ke versi yang live. Lu pasti mau jualan juga. Oke, gua live berbayar dengan orang. Lu minta jadwal live berbayar dan segala macamnya, benar gak? Nah, yang nomor kelima adalah ini yang penting ya waktu kamu live. Waktu kamu live itu banyak orang fokusnya adalah harapan mereka adalah mereka bisa menjual ikannya dengan bagus, dengan harga tinggi itu. Yang kalian lupa adalah settingan lampu, settingan cahaya, lampu akrilik, kebersihan soliter kalian, kecerahan soliter kalian. Aku ada lihat yang nge-live itu taruh batu, taruh entah apa, pohon, entah apa, segala macam gelap dan semuanya itu kacau banget. Dan kalian berharap dengan settingan seperti itu, apakah kalian berharap ikan kalian akan dibid mahal? Nggak mungkin gitu. Jadi kalian nggak boleh fokusin gimana terjual, maksudnya fokusin ikan terjual berapa, tapi yang kalian harus fokusin adalah gimana supaya tampilan di live itu menarik. Itu penting. Itu pembahasan beberapa hari lalu gue udah posting juga gitu. Nah itu kalian harus fokus di sana. Nah setelah fokus di sana udah bagus nih gitu. Oke, kamu punya 2 pilihan waktu live berbayar dengan orang, ya kan? Waktu live berbayar dengan 2 orang. Pertama adalah lu cari follower doang, bukan cari seberapa besar lu untung. Itu pertama. Kedua, lu mau cari untung. Lu fokus kemana dulu? Lu harus fokusmu harus jelas dulu. Nah kalau aku jadi kalian waktu pertama kali nge-live dengan orang misalnya, kalian tampilin ikan terbaik kalian, ya kan? Karena aku tahu biasanya pemain baru itu mereka kalau mau nge-live bareng dengan orang, biasanya entah kenapa ikan-ikan terbaik itu biasanya akan ditaruh di belakang doang, ditaruh di akhir-akhir acara gitu kan. Gila, di akhir-akhir acara orang nggak akan lihat kamu gitu. Siapa kamu gitu? Siapa kamu yang membuat orang mau menunggu kamu gitu? Nggak ada. Jadi aku heran dengan pemain baru yang mereka kasih lihat nih ikan algojo di belakang cakep banget gitu kan, cakep banget gitu. Oke, nanti ya di akhir acara kita lelang. Gila, siapa yang mau menunggu kamu gitu? Padahal itu hanya boleh dilakukan oleh pemain-pemain senior, pemain-pemain seller-seller besar gitu, ya kan, menunggu gitu. Kalau kita pemain baru jangan. Lu kalau bisa jual dulu ikan terbaik kamu. Ya, lu jangan jual ikan-ikan yang sebenarnya bagi kamu, aku tahu sayang kan, kalau ini bisa jual 50.000, 40.000, 100.000, oke lah gitu kan, langsung angkat gitu.
yang lu pengen habisin stok lah istilahnya, pengen habisin ikan-ikan grade C ya istilahnya kan gitu kan. Nah bagi saya ketika kalian memulai branding, justru itu yang nggak boleh kalian lakuin. Karena kalau kalian lakuin, nilai ini kita bicara market value ya, market value itu seperti akun si A itu ada market value-nya kan gitu kan. Nah ketika kalian mulai seperti itu, jangan lagi munculin angka-angka yang 40.000, 50.000, 30.000, 20.000, 60.000 gitu. Aku tahu kalau kalian totalin ya lumayan kan 500.000, 600.000 bisa beli pakan gitu kan. Tapi secara tidak langsung nilai akun kalian tuh turun gitu. Turun. Di sana tuh ada yang 40.000 murah di sana kan gitu. Jadi untuk kalian jual, bayangin ya lu jual 40.000, lu berharap jual 400, 1 juta itu susah banget. Susahnya minta ampun karena jaraknya terlalu jauh. Tahu nggak kenapa akun-akun besar bisa bertahan? Karena mereka ya udah nggak jual harga-harga murah lagi. Kalau mereka udah mulai jual harga murah, orang bisa berpikir, oh ini akun sepertinya bermasalah, itu akun sepertinya udah nggak laku gitu. Jadi akun yang sudah gede itu justru kalau lu jual murah itu justru bahaya. Meskipun lu ada ikan-ikan murah ya, maksudnya kan pasti namanya ikan kan pasti ada yang grade A, grade B, grade C, grade D gitu. Kalau lu mau jual ikan-ikan yang murah pun bagus lu pakai akun lain gitu. Jangan mengganggu akun utama kamu gitu. Oke, itu harus kalian perhatiin ya. Jadi nah, kalau kesimpulannya adalah jangan semua ikan kalian jadiin duit. Jangan berpikir seperti itu. Kalau lu berpikir seperti itu, lu udah ada yang salah dengan cara kamu berbisnis. Oke. Itu nomor 5, 6, 7 gua udah langsung kasih apa? Udah langsung jelasin yang tadi ya. Oke, nomor 8. Nomor 8 no baper ya. Gua udah jelasin no baper gitu. Nomor 8 no baper, posting maki-maki pelaku NBR ya kan, BNR dan lain-lain segala macamnya gitu. Karakter itu, penjual karakter itu dinilai. Lu punya ikan bagus banget, karakter kamu nggak bagus, lu juga ditinggal nanti oleh buyer. Lu nggak percaya, lu tes. Ya, jadi aku sering dengar, apalagi aku sering dengar lah hal-hal beginian gitu. Jadi lu contoh nanti lu punya ikan bagus, nanti apalah daya saya punya ikan cendolan. Gila, itu seperti menyindir banget gitu. Lu jelas-jelas punya ikan bagus, lu bilang ikan kamu ikan cendolan. Jadi karakter seseorang, kita belajar karakter seseorang dengan membaca status caption mereka aja, gua udah bisa merasa ini orang apa atau enggak, atau merasa apa atau apalah gitu ya kan. Pokoknya karakter itu penting ya teman-teman ya. Jadi lu karakter kamu bagus, ikan kamu standar pun lu bisa bertahan hidup. Orang akan suka kamu gitu. Kalau karakter kamu bagus, ikan kamu bagus, itu kamu akan melejit dengan lebih cepat. Jadi hal-hal tentang menyindir orang, posting BNR, maki-maki orang, atau apapun itu jangan lu lakuin. Ini bisnis, ini bukan tempat curhat ya. Bukan tempat curhat. Lu mau curhat ya berdua aja di WA atau apa gitu. Nah ini online ini umum. Jadi orang bisa menilai gitu. Jadi perhatikan itu ya. Perhatikan itu. Jangan. Aku tahu betapa kecewanya ya kita di BNR orang gitu kan dan lain-lain gitu. Tapi ya ini bagian dari bisnis. Jadi nggak harus direspon untuk hal-hal beginian. Kalian pernah lihat Beta Breeder Medan merespon itu nggak? Nggak kan? Oke, jadi jangan lakuin itu. Oke? Nomor 9. True banget, seller ngeselin kalau ikan ada yang bagus juga dimalas beli. Nomor 9, sering-sering live jika memungkinkan ya, cari sesuatu. Oke, nah ini. Sering-sering live ya seperti yang gue lakuin di awal-awal, sampai sekarang masih sering lah ya. Kalian masih sangat sering melihat Beta Breeder Medan nge-live. Itu hanyalah untuk seperti yang tadi, tabungan emosionalnya ya. Tabungan emosional dalam artian secara ikatan emosional, kalian merasa lu udah kenal gua banget gitu kan, udah deket banget nih, kita udah deket, kita istilahnya seperti brother gitu kan. Jadi
ketika lu mau beli ikan pun ujung-ujungnya lu belinya sama saya gitu, karena udah ada ikatan emosional di sana. Jadi itu menabung ikatan emosional gitu. Oke, sering-sering live. Uh, Lalu waktu kamu live kan kamu harus ada topiknya, harus ada sesuatu. Nah, lu harus cari sesuatu yang di market itu tidak ada. Di market itu tidak ada. Contoh yang saya lakuin sekarang adalah gue merasa di setiap sesi sharing, sesi tanya jawab dan segala macamnya itu kebanyakan orang tanya jawab itu cuma tentang perawatan dan breeding dan lain-lain. Yang sebenarnya di YouTube lu udah bisa dapat banyak di sana. Nah, gue melihat itu udah banyak. Nah, apa yang gue lakuin adalah gue justru pengen sharing yang tentang marketingnya, tentang jualannya, tentang pendekatannya, tentang tata cara kamu ngebalas DM orang gitu kan. Siapapun yang sering DM gue, kalian pasti tahu betapa cara saya membalas DM kalian itu gimana. Di terakhir gue ujung-ujungnya selalu say thank you untuk kalian. Oke? Jadi itu lakukan sesering mungkin supaya muncul ada ikatan emosional. Jadi ke depan ketika kalian mau jualan itu lebih gampang. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemain baru ya. Mereka beli, breeding, 3 bulan kemudian tiba-tiba lu muncul, tiba-tiba lu jualan. Ya orang mana percaya, secara emosionalnya itu nggak dapet gitu, nggak ada ikatan itu. Jadi kamu berharap tiba-tiba kamu dagangan kamu langsung laris manis, ya nggak bisa. Nah, hal ini Dedi tahu yang Blue Ramadan, dia udah lakuin itu jauh sebelum dia jualan. Jadi ketika dia belum jualan, dia udah lakuin itu. Sesi tanya jawab, Q&A ya kan. Kalian pasti ada lihat kan di story dia Q&A, tanya apapun. Itu hanyalah untuk mendekatkan diri dengan calon-calon buyer kamu sebenarnya. Jadi kamu lakuin itu, nah ketika boom kamu jualan, kamu laku. Ikan kamu pasti akan laku. Karena udah ada ikatan emosionalnya. Dan percaya atau tidak, jualan itu ya harus ada ikatan emosionalnya gitu. Oke, ke-10. Support siapapun yang harus disupport. 10 itu yang penting, yang gue lakuin sekarang juga begitu. Support siapapun yang harus disupport gitu. Dan artian, kenapa aku itu fokusnya selalu ke pemain-pemain baru. Karena mereka lah yang bagi saya itu menjadi nyawanya dunia cupang. Lu bayangin ya, kalau kami seller yang lumayan punya nama, udah punya nama gitu, tidak ada pemain baru yang masuk ke dunia cupang. Semuanya jadi breeder. Kami mau jual ikan ke siapa coba? Ke hantu. Jadi yang bisa kami jual ya pasti ke pemain-pemain baru kan, calon-calon pemain baru ya kan, atau pemain-pemain yang baru merintis. Nah, itu orang yang harus kita support, itu orang yang harus kita edukasi gitu. Nah, dengan begitu sistem ini akan jalan. Itu kenapa saya selalu berusaha gimana sih harga selalu stabil, gimana kami tidak makan jatahnya pemain-pemain baru gitu. Nah, supaya apa ya, itu karena ada efeknya juga untuk pemain-pemain atas. Oke. Jadi itu yang harus kalian lakuin. Benar sekali. Terbaik fast responnya DM-nya. Kalau kalian nge-DM gue tanya sesuatu tentang pemasaran, tentang ikan, itu gue akan lebih fast respon dibanding lu tanya gue harga ikan. Mantap BBM, lagi jangan ikan melulu. Kok bisa saling sharing kan? Karena masih pemula. Kok mau nanya umur ikan yang bagus di breed? Lifestyle BBM, yang penting size aja om. Saya udah pernah breed. Oh ya udah, kalian bantu jawab ya. Boleh kasih tips mau nggak? Gua mana ada pakai apapun. Oke. Nah, itu 10 ya, 10 cara, bukan 10 langkah ya, 10 langkah yang bisa kalian lakuin. Nah, dari sana nanti udah pelan-pelan naik gitu. Nah, dan selanjutnya mungkin tips lain yang bisa gua berikan adalah sesering mungkin lah lu bergaul dengan teman-teman ya, lu cari teman, bergaul ya kan. Dengan begitu kalian mungkin akan lebih gampang disupport gitu, disupport teman yang lumayan punya nama ya kan. Kalian akan disupport, minta sesekali live bareng ya kan, lebih gampang.
Intinya sih, eh, kalau kalian pengen branding kalian naik, makin lama makin naik, itu yang paling penting satu, jangan jadikan semua ikan itu uang. Karena kalau kalian punya mindset seperti itu, ikan-ikan reject kan, grade A, grade C, grade D, itu pasti kalian jual. 30.000 jadilah, nggak apa-apa daripada nggak jadi uang gitu kan. Sebenarnya itulah yang menghancurkan branding kamu. Itu yang menghancurkan nama kalian. Karena orang mau beli sama Beta Breeder Medan kan tujuan mereka adalah mendompleng nama ini, lalu bisa ikut jual mahal kan ikan buraya mereka. Tapi kalau aku ada jual ikan juga, misalnya apapun itu, gua jual lebih murah, ada yang grade C, grade D juga ada. Orang akan berpikir 2-3 kali untuk mengambil ikan sama kamu. Karena kamu ada menyediakan ikan-ikan yang murah gitu. Jadi buyer mau beli ikan sama kamu juga, wah gimana dong, pakai nama dia juga ada jual ikan murah gitu. Itu kenapa salah satu alasan saya nggak menjual ikan murah ya begitu gitu. Kok masukkan ke live IGTV saya ketinggalan? Ya nanti gua akan masukin ya. Nanti gua akan posting di feed gua. Kenapa sih Om setiap mau lelang selalu medianya dengan cewek? Kenapa sih Om? Nggak semua buktinya gua cowok. Cewek mungkin daya tariknya lebih oke. Kita tahu ya kan, dunia cupang kita cuma lihat cowok dan ikan. Jadi ketika ada cewek masuk ke dunia ini, yang mayoritasnya, maksudnya yang masih minoritas gitu, kita semangatnya beda gitu. Kita jadi pengen ya sekedar pengen merayu atau apa gitu. Jadi kebanyakan orang pakai hostnya cewek gitu. Masing-masing stylenya masing-masing ya. Pakai cewek hostnya itu yang agak susahnya kalau aku pribadi ya, lu mau jual ikan pedas itu jadi seperti main-main nanti. Ya kan? Plusnya itu banyak orang nonton, minusnya itu untuk main angka gede itu susah. Kalau aku pribadi ya. Penting juga ke after sales. Ya, after salesnya ya pasti dong. Nah, kalau soal ngomongin after sales, aku jarang banget ngeposting testimoni ya. Aku jarang banget ngeposting testimoni. Siapapun yang di sini, yang berapa orang? 85 orang. Kalian udah yang pernah beli ikan sama saya, coba tunjuk tangan. Testimoni kalian, jujur kalian ngomong apapun di DM, pernah nggak gua nge-screenshot terus gua posting di story? Bukan jarang, hampir nggak pernah gitu. Karena kenapa? After sales itu nggak perlu diembar-emborkan gitu. Maksudnya yang perlu adalah dari referensi orang, gua udah tahu after sales gua bagus gitu. Jadi kalian pasti akan tahu. Kalau cewek enakan digombal, langsung sobu. Kok gimana cara biar dapat kepercayaan sama bayar? Secara akun kita baru sehingga di akun. Nah, itu yang gua bilang kala beta. Yang harus lu lakuin adalah ketika lu ngebit dengan ikan dengan siapapun, screenshotannya kan ada. Lu posting, jadiin testimoni. Nah, nanti dari sana kan biasanya mereka akan bisa melacak, oh ternyata pernah beli sama si A, si B, si C gitu kan. Ikan kamu dari si A, si B, si C gitu. Itu biasanya akan lebih oke. Nah, itu kenapa gua selalu menyarankan kalian harus buat status highlight kan. Kan ada orang yang buat status highlightnya itu testimoni, terus ada rekapan transferan dan segala macamnya gitu. Lu harus buat itu supaya orang lebih gampang percaya. Nah, kala beta, apalagi kalau kamu masuk ke room saya, ketik-ketik, say hi dan segala macam, nanti kamu masuk ke tempat lain juga itu, lu lakuin itu ulang-ulang terus-terusan. Orang akan tahu, oh ini kala beta ada main cupang gitu. Jangan tiba-tiba lu muncul seperti tiba-tiba muncul gitu. Itu kenapa gua bilang tadi di awal kan, kesalahan umum pemain baru itu mereka beli ikan terlalu fokus di breeding sampai melupakan marketing, branding gitu. Kok gimana caranya kalau kita punya ikan pedas dan bisa jual tinggi? Tadi gua udah jelasin itu, nah lu pelan-pelan bangun branding di sana. Nah, oke, langsung ya kita beli ikan langsung bisa jual tinggi. Salah satu contoh yang paling gampang adalah si Dedi ya, Luri Medan. Dia beli ikan lumayan pedas, bukan lumayan pedas, bagi saya pedas, puluhan juta. Dia beli, oke.
Semua orang tahu dia beli dengan siapa, Pak Bos, teman-teman lain juga ada beli. Nah, habis dia beli, habis dia beli, dia posting ikan-ikannya. Semua orang tahu ikan-ikannya dari mana dan segala macamnya gitu. Dia posting, dia branding yang dia lakukan. Jadi dia udah branding duluan sebelum jualan gitu. Itu yang gua katakan kan. Dia udah branding duluan sebelum jualan. Jadi itu penting banget. Lu baru bisa jual tinggi. Oke? Jangan kira pemain cupang perempuan kuat loh. Capeknya bukan main untuk saya NF Betas. Halo. Ini salah satu host cewek. Bener kok, cara Jito naikkan follower saya sering ngebit di lelang di awal dia posting otomatis ada aja yang follow saya. Saya nggak pernah beli, belum kok. After salesnya luar biasa. Highlight penting. Harusnya yang dijual detailnya lengkap ya kok. Lainnya asal muasal indukan. Oke, sekarang gini, sederhananya gini. Gue masukkan 1 ekor blue rim, gue nggak ngomong itu gen apapun gitu. Kira-kira bisa naik berapa? Kira-kira ikan ini bisa terjual berapa? Jadi identitas itu penting banget ya. Jenis ikan itu semua orang tahu, tapi identitas dari ikan tersebut itu pentingnya luar biasa. Jadi jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Jadi harus tahu seluk-beluknya ini ikan. Karena identitas ikan lah yang akan membuat ikan itu mahal. Kalau lu nggak percaya, coba nanti gua jalan keluar, gua ada 1 ekor ya, blue rim, gua taruh, oke, kita bid. Kenapa? Gua nggak kasih tahu. Nggak susah untuk benar-benar naik tinggi itu. Ya benar kok, saya beli ikan pedas tapi harga jualnya nggak bisa pedas. Berarti ada yang salah dengan cara Pamekasan Beta nge-branding. Paling penting itu ya, kalau kamu pengen jual ikan pedas, pastikan jangan jual ikan yang 100.000, 200.000. Karena begitu lu ada jual ikan yang harga begitu, itu lu udah susah banget. Branding itu apa kok? Branding itu namanya apa ya? Gue jadi mengiklankan diri, maksudnya lu membranding, lu membranding ya branding juga ya. Lu seperti memperkenalkan diri kamu ke orang banyak, ya supaya kamu dikenal orang gitu. Itu namanya branding. After sales yang aku alami itu ikan dikirim beli pedes datang di rumahku agak sakit terus mati. Saya kirim lagi sejenis itu udah menurut saya memuaskan. Ya. Halo, selamat malam semua. Halo. Kok Pak Bos itu siapa? Pak Bos itu Libeta, jadi lupa namanya. Libeta ya. Akunnya itu Libeta ya, salah satu seller besar untuk blue rim. Ya, ikan gua juga awalnya berasal dari beliau ya. Tiap hari saya ikut call live selalu bilang Pak Bos. Oh ya, karena dia yang paling sering ngomong Pak Bos, Amsyong, Pak Bos. Bahas lagi soal genetik, kenapa kalau nggak Amsyong bagus? Bahas lagi kalau soal genetik, kenapa kalau nggak Amsyong bagus tetap nggak mahal? Maunya dibohongin seller dulu, gimana ya? Bahas lagi soal genetik, kenapa kalau nggak Amsyong? Dear Beta, coba ulangin lagi pertanyaannya, gue bingung. Gue beli ikan pedas, jualnya juga pedas. Ya, Dodot beli ikan 1 juta, dia terakhir dia jual 27,50. Jadi kalau kita mau jual ikan pedas, akun kita ikan khusus. Ya benar, jangan dicampur. Kalau lu campur, akan susah nanti jualan. Karena gini, itu kenapa kau bilang kalau lu udah pengen jual ikan pedas, itu harus ada status standar harganya gitu. Jangan 200.000 lu embat, 100.000 lu embat gitu. Itu akan susah banget nanti. Jadi contoh ketika kamu memutuskan, oke, mulai saat ini saya hanya akan jual minimal 1 juta kan gitu kan. Jadi orang yang nonton kamu itu otomatis mental dia adalah mental yang mau beli 1 juta minimal. Tapi kalau ada yang 100.000, 200.000, 300.000, orang mau masuk masih ada angka-angka begitu. Jadi kalau itu, jadi maksud saya dengan begitu kamu akan bisa istilahnya mensortir langsung gitu. Oh, masuk akun Beta Breeder Medan ya harus pedas gitu. Harus masuk akun ini ya harus pedas gitu. Itu satu. Kedua adalah dengan kamu berani kasih harga pedas dan ikan kamu bagus, yang terjadi adalah orang lebih safety, orang merasa lebih untung secara buyer akan merasa lebih untung. Kenapa?
Nanti kalau gua beli gen BBM-nya si Chan, si Beta Breeder Medan, dia jual segitu, nanti gua beli, dia akun apa gennya masih langka, masih nggak banyak orang ambil, gua beli, gua breed, gua jual, lebih gampang gitu. Karena kenapa? Karena dari seller utamanya aja udah jaga harga banget, udah angka di kurang lebih segini gitu kan. Jadi malah akan lebih menguntungkan kalian. Tapi kalau kamu ada jual 2 juta, ada jual sejuta, ada jual 100.000, 200.000 gitu kan. Orang berpikir lagi, dia semua sediain, berarti semua market dia ambil gitu. Karena semua market dia ambil, kamu mau beli mahal sama dia, kamu pasti ragu-ragu gitu. Ini cuma just bisnis strategi sih gitu. Tapi kan ada wholesaler yang semua ikan mau dijadiin duit kan. Itu yang salah. Masa sih Dodot, masa sih kalau mau ikan jual harga dia membangun nama ya. Thank you saya got beta ya, membangun nama. Nggak beli nasi padang pedas nggak bisa makan. Branding adalah ciri khas lu sendiri bro, sama label diri ya kocan. Gua dikasih ikan dijual malah gratisan, kami kasih mantan juga tuh cupang-cupangnya. Pak bos tetangga sebelah, wah kakak jual ikan pedas pasti, tapi quality tetap dijaga. Berasa lagi ikut kelas diajarin tutor MT berkelas. Ikan bagus tetap murah, maunya Amsyong. Ikan bagus tetap murah, maunya Amsyong. Dear Beta, kamu yakin ikan bagus tetap murah? Kalau aku hari ini jual ikan bagus harga murah, gue yakin banyak buyer yang tidak mau. Kalian lebih senang Beta Breeder Medan jual gini aja, nanti bulan 2 gen BBM akan muncul kan, gen BBM akan muncul next berikutnya setelah 10 buyer pertama ya kan. Next kedua adalah gen BBM akan muncul. Kalian lebih pengen gua jual murah atau jual mahal? Coba. Kalau lu pengen gua jual murah aja biar larisnya kencang gitu kan. Apakah seller bagus artinya jual hanya satu ikan jenis saja dan nggak seberat? Rudy TGN, sederhananya gini, kalau kamu hari ini pengen beli ikan pedas satu per 10 juta mungkin, 6 juta mungkin, 5 juta, 12 juta, kamu mau cari ikan yang spesialis, yang sellernya spesialis, atau yang serabutan? Itu bisa menjawab ya. Misalnya Om Rudy TGN, lu pengen beli jenis A gitu kan, lu udah berani nih mau keluarin 10 juta, 5 juta, 12 juta, 1 per, 20 juta, 1 per. Kira-kira kamu mau cari yang spesialis atau yang serabutan? Itu udah bisa menjawab. Malam sehat. Halo semua, halo, Ewo, kalian bisa ngerusak harga ya. Kok blurringku nggak pernah bocor, berarti itu gen bagus ya. Benar, bagus berarti gennya. Mahal semahal-mahalnya kocan murah. Murah ke gua, mahal ke orang. Anjay. Mahal kok karena ada ciri khas. Sedang kau mahal jago. Kasihan buyer yang beli mahal kok. Apakah harga blurring tetap stabil? Lu kalau tanya gua harga apapun ya, stabil itu di mananya? Di marketnya atau di sellernya gitu. Ya kan? Kenapa ada orang yang bisa jual blue rim makin lama makin pedes? Kenapa ada seller yang jual blue rim itu makin lama makin turun? Kan sebenarnya bukan di marketnya yang bermasalah, di mental dia yang bermasalah. Kalau aku bilang ya, buktinya ada orang yang jual blue rim itu makin lama makin pedes. Ada orang yang jual makin lama makin murah, kan gitu. Jadi yang bermasalah adalah di mental dia, bukan di marketnya. Beta Breeder Medan selalu mengatakan, ketika saya masuk ke dunia cupang, saya bukan mengikuti harga pasar. Saya yang menciptakan harga pasar. Saya bukan mengikuti tren cupang jenis apa, saya yang menciptakan jenis apa. Itu harus bisa dibilang sombong kan jadinya kan. Tapi ya ketika lu masuk ke satu dunia jangan main-main gitu. Jadilah yang the best kalau bisa gitu kan. Bukan untuk bersaing dengan orang tapi menjadi the best dari versi kamu sendiri gitu. Jadi lu akan meningkat dan meningkat. Spesialis dong. Oke, apa yang jadi standar seller untuk menghargai ikan itu mahal atau murah? Nah, ini bagus nih Beta Steels.
Mahal itu adalah ketika yang beli itu punya keistimewaan. John D. Homeland Beta, dia adalah satu-satunya orang yang pegang gen asli gua, gen BBM dengan harga 38 juta. Itu mahal nggak 38 juta untuk ikan seperti itu, yang mungkin 3, 4, 5 bulan lagi tewas. Mahal banget gitu kalau kita bahas dari sisi ikannya gitu. Tapi menjadi murah adalah ketika kita bahas dari sisi investasinya. Kan dia adalah satu-satunya orang yang pegang gen gua. Jadi definisikan mahal dan murah itu lu bisa lihat dari keistimewaan, bukan ikan lagi, tapi whole package-nya secara keseluruhannya gitu. Kalau lu hari ini minta gua, misalnya nih ada satu akun besar dia keluarin jenis baru gitu kan, satu pair jenis baru dan dia akun besar gitu. Kalau lu minta gua beli misalnya 30 juta dan 50 juta dan gua tertarik, gua bisa aja tertarik gitu. Karena kenapa? Karena gua yang menjadi pemegang misalnya seller pertama dia satu-satunya. Tapi kalau dia udah jual semua gitu kan, maksudnya melepaskan semua gennya gitu kan, menjadi tidak menarik lagi, menjadi tidak ada nilai wow-nya lagi gitu bagi saya. Jadi bagi saya seperti itu ya, harga sebuah kemahalan, maksudnya harga mahal itu harus ada keistimewaannya tertentu. Kau mau nanya bagaimana jika kita mau ngeracunin teman yang nggak suka ikan cupang jadi suka ikan cupang? Gampang banget, Om Chan Ramli. Lu sukses di dunia cupang, mereka juga akan teracun dengan sendirinya. Jadi fokus kepada dirimu, jangan fokus kepada temanmu. Ya, ketika kamu menjadi sukses, kamu akan menarik mereka. Kamu akan secara tidak langsung menarik mereka untuk bertanya ke kamu. Jadi sukseskan dulu, kita fokus dulu ke diri kita fokus dulu apa yang harus kita kerjakan, ya kan? Dengan begitu mereka akan mulai melirik itu. Mental seller, karena sisi pandang harga juga ada sisi bayar. Berarti fit kita sebisa mungkin yang di-post ikan berkualitas ya. Benar banget, jangan lu post yang jelek, yang baru apa yang gitu segala macamnya. Kalau akun sudah terlanjur jualan lelang NB10 flash dia 100 ribuan gimana kok? Apakah posting? Ya benar, postingan semua hapus, hiduplah baru, reborn namanya, ya kan? Reborn. Dengan begitu akun kamu akan mulai lagi coba lihat akun Beta Breeder Medan. Postingan udah hampir setahun tapi itu mulu, dari 100-an dulu. Aku udah posting berapa ratus, gua hapus, banyak yang gua hapus karena dulu Beta Breeder Medan juga jualan ikan itu 40 ribu, 50 ribu gitu. Sebelum menjadi spesialis. Mental sama kepercayaan diri kok yang kurang. Mental sama kepercayaan diri kok ya, berarti lu perlu dimotivasi dong. Ya, kalau lu mental sama kepercayaan diri yang kurang, berarti kamu harus itu by private nah, baru bisa diobatin. Jadilah seperti Louis Vuitton. Nah, Louis Vuitton. Koko sendirian? Ya, kenalan lagi sharing kan. Nanti kalau ada orang masuk jadi bingung gua. Om, kalau baru banget jualan cupang menentukan harga gimana ya? Suka bingung kalau terlalu murah. Nggak ada arti terlalu murah, terlalu mahal, nggak ada. Kamu mau main di area mana? Kalau lu pengen main di area murah, lu harus main di quantity. Pokoknya ya udah 100 ekor per 20 ribu, per 30 ribu. Jadi lu bayangin ya, lu cetak 10 pair, tiap-tiap bulan 10 pair, 10 lubukan. Setiap bulan lu cetak 10 lubukan. Satu lubukan itu 200-300 ekor. Lu main angkut kering ya kan 2 juta, satu lubukan 2 juta, 10 lubukan udah 20 juta juga. Itu lu kalau mau main quantity, main di sana. Kalau lu mau jual murah, pastikan kuantitimu banyak. Kalau lu pengen jual mahal, pelan-pelan bangun brandingnya. Oke, tapi kalau lu tanya gua selalu akan bermain di branding dulu gitu. Sorry. Dengan lu branding, nanti lu mau jual per 100 per 1000 ekor itu lebih gampang. Harganya juga akan lebih pedas. Makasih kok untuk jawabannya. Thank you. Kok sendiri aja. Ya. Mending mahal daripada dibilang murahan. Oke kok, terima kasih. Oke, ini ada yang tanya gua di sini. Kok bagusnya umur berapa ikan buat breed?
2 bulan di breed juga bisa, 2,5 bulan di breed juga bisa, tergantung ikannya ya, tergantung ikannya. Jadi kalau bisa jangan telan bulat-bulat informasi ya. Ada yang bilang 4,5 bulan, 5 bulan baru di breed biar telurnya matang, biar ininya matang atau apanya matang gitu kan. Buktinya bagi saya sih semakin kalian lama ngebreed ya, seller-seller besar kan lebih gampang jualan. Tapi bagi saya ikan kalau udah ready, karena ada ikan yang 2 bulan dia udah size-nya udah udah sobu, udah siap breed, ya kan? Ada ikan yang 4 bulan baru segini. Jadi kira-kira kapan yang harus di breed, waktu yang di breed gitu. Kau mau tanya tentang pernyataan Anda untuk menjadi spesialis, mendingan postingan lama dihapus atau buat akun baru? Dihapus saja. Beta Berdiri Medan juga dulunya adalah jual Super Red, Avatar, Giant, Half Moon, Crown Tail, Multi, Hellboy, Blue Rim, banyak. gua jadi toser bal dulu. Palu Gada namanya. Palu mau gua ada dulu. Jadi gua pelan-pelan hapus sampai merasa oke, kita tentuin nih mau jadi apa gitu. Ternyata di Blue Rim gitu. Kok gimana cara kita bisa mau jual murah bagus nih buat pajangan? Ya, kalian belum tahu rasanya apa pinggang kita dari sekecil ini, takut dia mati, burainya tewas, ya kan, sudah gede, jelek lagi, tiba-tiba yang cakep itu cuma 5-10 ekor tuh jual murah lagi. Seperti Denny Sumargo bilang ya, cupang is a art gitu, sebuah seni gitu, dan seni itu lu tidak boleh hargai terlalu murah ya. Kok gimana caranya kita bisa branding ikan-ikan quality kita tapi waktu kita terbatas di dunia ikan? Carilah satu pemain yang bukan pemain yang lu rasa mereka itu nggak ada kerjaan, lu kasih kerjaan ini, lu branding sekuat-kuatnya di sana, jadi mereka bisa fokus ya, sambilan ya, jadi partner ya, istilahnya partner, jadi lebih gampang. Seperti saya dengan Hans Beta, dengan Wiri ya, mereka fokus di breeding, gua fokus di marketing. Kalau lu ambil dua-duanya itu akan susah membagi waktu. Jadi bagi saya bisnis seperti itu ya, harus saling kerjasama ya, lu nggak bisa makan semuanya. Apa itu branding? Branding itu gue lupa lagi. Branding itu apa namanya? Tadi teman-teman udah bantu gue aja, aduh gila. Gue ngomong branding aja susah. Apa ya? Ngehang gue. Membuat apa? Mengiklankan nama kamu lah. Aduh gue gila jadi sampai nggak bisa. Cara meyakinkan bahwa kita ikan bagus kepada calon seller, indukan kamu harus dikasih tahu apa silsilanya ya, gue belinya sama siapa, si ini si itu nanti di tracking sama seller kamu, sama buyer kamu ya. Oh ternyata memang genetiknya bagus gitu. Murah dan murahan beda arti ya kok ya. Murah itu lu punya ikan bagus banget, terus harus pedas, dan pedas tapi murah gitu. Contoh pedas tapi murah gimana sih? Contoh Joandi Homeland ya, beli 1 pair 38 juta. Pedas bagi orang pedas, tapi jadi murah ya. Ketika nama saya semakin naik, dia punya gen asli gua, nanti dia jualan gimana coba? Itu pedas waktu dia beli, murah ketika nanti jualan gitu. Pedas tapi murah. Kok Blue Rim usia 4,5 bulan masih bisa mutasi? Perawatan gimana kok? Kayak air putih, yang penting airnya harus bersih aja, terlepas dari lu mau pakai ketapang atau enggak, pokoknya pH-nya harus bagus, ikan harus nyaman gitu aja. Emang umur nggak mempengaruhi kondisi telur? Mungkin mempengaruhi, tapi kalau lu bisa 2,5 bulan lu breed, nanti lu punya buraya banyak banget di 2,5 bulan kemudian, atau lu tunggu sampai 5 bulan baru lu breed, baru tunggu lagi nanti di 2,5 bulan kemudian lagi baru punya buraya. Lu pilih mana? Kalau gue pilih 2,5 bulan, gue breed. Ini mau kondisi telur mau busuk kek, mau cacat kek, mau apa terserah. Yang penting gue udah punya amunisi di 2,5 bulan kemudian kan, daripada gue nunggu 5 bulan baru di breed lagi. Buktinya gen BBM yang next generation ini aja indukannya itu 2 bulan 14 hari. Ikan yang lahir itu 635 ekor dan nggak masalah. Oke, ini teman-teman udah mau habis waktunya. Ini gue simpan, gue masuk lagi ya.
Astaga, banyak banget. Gua masuk lagi ya, gua masuk lagi ya. Membangun nama, iya, saya got membangun nama. Ntar gua masuk lagi ya, nanti gua posting dulu.